Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu housekeeping dan pengertian-pengertian lainnya. Yuk simak video ini. Pengertian dari housekeeping. Housekeeping adalah departemen yang memiliki tugas untuk menjaga, merawat, membersihkan, serta memelihara ruangan-ruangan hotel baik di dalam atau di luar kamar hotel. Dengan kata lain, ruang lingkup pekerjaan housekeeping bukan hanya menangani kamar-kamar tamu, tapi melainkan juga termasuk seluruh area hotel. Misalnya saja, area hotel yang berada di luar, seperti area parkir, taman, kolam renang, lapangan tenis, dan banyak yang lainnya. Sedangkan untuk area dalam hotel, seperti kamar tamu, lobby, loker, dan banyak yang lainnya. Jadi kalau diambil kesimpulan, housekeeping itu adalah departemen dalam sebuah hotel yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan, serta kenyamanan seluruh area tersebut. Housekeeping sendiri bahkan disebut sebagai departemen dalam hotel yang menyumbang keuntungan paling besar dalam bisnis hotel. Ini dikarenakan housekeeping langsung berhubungan dengan tamu hotel, dan tamu hotel akan menjadi nyaman dan terkesan apabila housekeeping melakukan tugasnya dengan baik. Kan ada yang mengatakan, I consider housekeeping to be the heart of hotel, and it is only when something goes wrong that is recognized, just like our heart. Jadi kalau misalnya ada yang salah, biasanya yang akan mengerti pertama adalah hati atau jantung kita. Sama seperti housekeeping. Jika dalam suatu hotel ada masalah, biasanya departemen pertama yang mengetahuinya adalah departemen housekeeping. Oke, tujuan utama dari housekeeping kurang lebih adalah 1. Menjaga kebersihan seluruh bagian hotel setiap saat. 2. Bertugas melakukan pembersihan secara efektif dan efisien. 3. Menggunakan peralatan dan bahan yang baik dan aman. 4. Mengatur pemakaian linen dan laundry. 5. Menghias dan mendekor hotel dengan interior yang indah dan berkelas. Dan yang keenam, merawat sarana dan prasarana hotel, termasuk mengendalikan serangga. Lalu bagaimana sih sebuah layout departemen housekeeping dalam sebuah hotel? Tidak semua layout yang ada di hotel itu sama ya, jadi berbeda-beda. Tapi kurang lebih layout departemen housekeeping adalah sebagai berikut. 1. Office of the Executive Housekeeper atau kantor eksekutif housekeeper. 2. Housekeeping control desk. 3. Laundry area. 4. Linen room. 5. Uniform room. 6. Tailor room. 7. Housekeeping stores atau gudang. 8. Flower room. Dan lost and found. Lalu area apa saja yang menjadi tanggung jawab dari departemen housekeeping? Yang pertama ada guest room atau kamar tamu. 2. Guest bedroom atau kamar mandi tamu. 3. Public area seperti lobby dan lift. 4. Banquet dan conference hall. 5. Parking area. 6. Sales dan admin office. 7. Garden atau taman. Tidak semua hotel punya struktur organisasi seperti ini, tapi kurang lebih beginilah struktur departemen housekeeping. Yang paling atas yaitu executive housekeeper, di bawahnya deputy housekeeper, atau bisa juga menjadi sekretaris. Lalu di bawah deputy housekeeper ada assistant housekeeper. Setelah assistant housekeeper, dia akan membawahi supervisor dari berbagai departemen dalam housekeeping. Misalnya saja floor supervisor yang mempunyai anak buah guest room attendant, lalu uniform room supervisor yang membawahi uniform room attendant. Yang ketiga, linen room supervisor yang membawahi linen room attendant. 4. Night supervisor yang membawahi night shift attendant. 5. Public area supervisor yang membawahi public area attendant. Dan storekeeper yang membawahi storekeeper attendant. Para attendant akan membuat laporan untuk supervisor, lalu diteruskan kepada asisten housekeeper, diteruskan kepada deputy housekeeper, dan sampai ke executive housekeeper. Lalu apa tugas-tugas mereka? Itu adalah tugas-tugasnya. Executive housekeeper atau manager of housekeeping mempunyai tugas yang pertama, memastikan kebersihan dan keindahan hotel secara keseluruhan. 2. Memastikan sanitasi, kenyamanan, dan atmosfer hotel secara keseluruhan. 3. Memberikan pelatihan dan motivasi kepada karyawan. 4. Menyusun standar operating procedure atau SOP untuk pembersihan dan dekorasi hotel. 5. Mengawasi secara teratur persediaan linen dan peralatan hotel. 6. Mengawasi performa karyawan. Dan 7. Membuat estimasi biaya yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada general manager. Kan tugas dari supervisor of housekeeping kurang lebih adalah seperti ini. Memberikan laporan kepada asisten housekeeper. Floor supervisor contohnya memberikan kunci kamar kepada room attendant. PA supervisor memastikan kebersihan publik area seperti lobby, lift, parkir, swimming pool, coffee shop, conference hall, banquet hall, dan restoran setiap saat. Night supervisor memastikan persediaan guest service seperti air, extra bed, dan juga towels apakah sudah memadai atau belum. Uniform room supervisor menyediakan seragam para staf hotel bersih, rapi, dan selalu fresh. Nah, jika itu tadi adalah tugas dari supervisor, mari kita belajar tugas-tugas dari attendant. Yang pertama, uniform room attendant. Uniform room attendant mempunyai tugas mengumpulkan seragam para staf hotel setiap berakhirnya shift dan memberikan perawatan pada seragam untuk digunakan selanjutnya. Kedua, merawat rak-rak seragam serta linen tetap bersih dan juga rapi. Ketiga, membagikan dan menerima kembali seragam yang telah digunakan oleh staf hotel. Linen room attendant mempunyai tugas memisahkan
sesuai dengan jenis linen dan memberikannya kepada departemen laundry. Lalu menghitung jumlah linen sebelum dan setelah dilakukan laundry. 3. Melipat dan menata towels, bedsheet, pillowcase, table napkin di rak masing-masing. Guest room attendant mempunyai tugas memberikan laporan kepada floor supervisor, lalu membersihkan guest room, guest bedroom, dan juga koridor. 3. Mengganti linen room dan guest bedroom. 4. Mengisi guest sublist. 5. Melakukan making guest room beds atau melakukan making bed. 6. Mengisi kembali troli dengan sublist dan linen untuk digunakan oleh yang bertugas selanjutnya atau shift selanjutnya. Storekeeper mempunyai tugas membuat laporan kepada supervisor. 2. Menghitung persediaan peralatan hotel dan bahan-bahan seperti cleaners dan deterjen. 3. Membuat permintaan pembelian barang, alat, atau bahan yang dibutuhkan. Public area attendant mempunyai tugas membuat laporan kepada public area supervisor. 2. Menjaga kebersihan dan performa tempat parkir, lobby, guest room, lift, dan koridor dalam keadaan baik atas seluruh public area. 3. Menjaga area publik tetap segar dan wangi. Night shift attendants bertugas membuat laporan mengenai keamanan hotel kepada night supervisor. 2. Melakukan tugas-tugas housekeeping terkait atau peralatan membersih manual. Manual cleaning equipment atau peralatan membersih manual dikategorikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sapu dan sikat atau broom and brush. Yang kedua kelompok alat penampung atau disebut dengan container. Dan yang ketiga adalah kelompok linen. Mari kita belajar mengenai kelompok sapu dan sikat atau broom and brush terlebih dahulu. Dalam kelompok sapu dan sikat atau broom and brush, ada beberapa perlengkapan yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu sapu lantai atau disebut dengan floor broom, berfungsi membersihkan lantai dari debu, kotoran, dan juga sampah. Yang kedua ada hand brush atau sikat tangan, berfungsi membersihkan kotoran atau noda yang melekat pada linen atau lantai. Yang ketiga yaitu steel brush atau sikat baja, yang berfungsi untuk menghilangkan noda keras dan sulit. Yang keempat ada toilet bowl brush atau sikat jamban, berfungsi untuk membersihkan toilet bowl. Yang kelima ada sapu langit-langit atau ceiling broom, yang berfungsi untuk membersihkan sawang atau kotoran di langit-langit ruangan. Kelompok kedua adalah kelompok alat penampung atau disebut dengan kontainer. Alat-alat yang tergabung dalam kelompok kontainer adalah yang pertama ada container bin, dustbin, atau waste bin, atau disebut dengan tempat sampah, digunakan untuk menampung sampah sementara sebelum dibawa ke tempat pembuangan. Yang kedua ada dustbin, yang berfungsi untuk menampung sampah atau kotoran sementara. Yang ketiga ada carry box, atau ember alat pembersih. Fungsinya untuk menampung peralatan pembersih yang bentuknya kecil yang akan digunakan pada saat proses pembersihan. Yang keempat, ada spray bottle. Spray bottle atau alat penyemprot digunakan untuk menampung cairan pembersih. Yang kelima, ada floor cleaning trolley dan juga ada public area trolley. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menampung peralatan yang akan digunakan pada saat membersihkan area. Yang keenam, ada trash bag, yaitu tempat sampah untuk menampung kotoran ataupun sampah dari hasil pembersihan. Yang ketujuh, ada bucket atau ember yang digunakan untuk menampung cairan pembersih maupun air dalam proses pembersihan suatu objek. Setelah itu ada kelompok linen. Dalam kelompok linen ada beberapa alat yang harus kalian pelajari. Yang pertama ada lobby duster atau kain pembersih debu lantai. Alat ini berfungsi untuk membersihkan debu yang tidak melekat di lantai pada area yang cepat kotor. Yang kedua ada cotton cloth atau lap katun. Biasanya digunakan untuk membersihkan perabot. Yang ketiga ada dust cloth atau lap debu, digunakan untuk membersihkan perabot yang terbuat dari kayu, bambu, formica, marmer, dan juga rotan. Yang keempat ada kain pel atau disebut dengan mop, yang biasanya dari kumpalan benang atau sumbu yang digunakan untuk membersihkan permukaan lantai dari noda atau kotoran yang sudah melekat. Lalu ada floor cleaning cloth atau lap lantai yang digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di lantai. Lalu yang keenam ada microfiber cloth. Microfiber cloth ini mampu membersihkan sudut-sudut yang sangat sulit dibersihkan oleh kain lap biasa. Serat kain microfiber sangat tipis dan bersifat seperti magnet yang mampu menarik debu dan kotoran serta dapat digunakan dalam keadaan kering dan basah. Selanjutnya kita belajar mengenai alat pelindung atau protective equipment. Alat pelindung harus digunakan oleh housekeeper ketika melakukan pekerjaan agar dia bisa menjamin keselamatan dirinya sendiri dan juga orang lain. Alat pelindung yang pertama yaitu sarung tangan atau disebut dengan hand gloves. Fungsinya untuk melindungi tangan dari bahan kimia cair, padat maupun bubuk. Yang kedua yaitu masker atau pelindung mulut dan hidung. Masker digunakan untuk melindungi dan menutup hidung serta mulut dari uap yang berasal dari bahan kimia. Yang ketiga ada boot atau sepatu boot. Digunakan saat membersihkan permukaan lantai yang basah, licin atau terdapat cairan panas yang tertumpah. Yang keempat ada helmet yang digunakan untuk melindungi dan menutup kepala saat membersihkan langit-langit ruangan, balkon, dan juga dinding. Yang kelima ada floor sign atau tanda lantai, digunakan untuk memberi tanda agar berhati-hati ketika melewati lantai yang licin. Yang keenam ada life jacket atau protective jacket, digunakan untuk melindungi kulit dari tumpahan cairan atau api. Fungsi dari life jacket dan safety cloth itu hampir sama. Jika life jacket hanya melindungi bagian atas tubuh, safety cloth dapat melindungi seluruh tubuh. Selanjutnya ada goggles atau kacamata debu, digunakan untuk melindungi mata dari asap ataupun debu ketika melakukan proses pembersihan. Yang selanjutnya adalah safety belt. Safety belt digunakan apabila kita sedang melakukan proses pembersihan di tempat yang tinggi atau di luar ruangan. Selanjutnya adalah supportive equipment atau peralatan pelengkap.
Yang pertama ada ladder atau tangga, digunakan untuk membantu menjangkau area yang tinggi. Yang kedua ada window squeezer, yang dapat menghilangkan kotoran yang melekat pada jendela kaca. Lalu ada glass wiper, yang digunakan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kaca. Yang keempat ada floor squeezer atau karet penarik air, digunakan untuk mengeringkan atau menarik air yang mengenang di permukaan. Yang kelima ada telescopic stick atau tongkat penyambung, digunakan untuk menyambung alat pembersih pada area yang tidak terjangkau atau pada area yang tinggi. Lalu yang terakhir ada sponge yang bisa digunakan untuk membantu menggosok permukaan yang terdapat noda ataupun kotoran. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis cleaning equipment yang digunakan secara manual. Sekarang mari kita belajar mengenai mesin cleaning equipment atau peralatan pembersih yang menggunakan mesin. Yang pertama ada vacuum cleaner, wet and dry. Peralatan ini merupakan peralatan utama dan banyak digunakan di hotel. Alat ini dilengkapi dengan motor penghisap dalam tempat, selang, dan berbagai attachment untuk kebutuhan pembersihan yang halus dan sulit. Yang kedua ada polishing machine. Alat ini digunakan untuk membuat lantai menjadi bersih dan mengkilat. Lantai hotel harus terlihat selalu mengkilat dan bersih agar para tamu yang datang bisa merasakan atmosfer yang nyaman dan indah. Yang ketiga ada hand polisher. Alat ini biasanya digunakan untuk memoles atau mengamplas benda-benda yang terbuat dari kayu, logam, batu, tanah liat, plastik, dan juga kaca. Alat ini digunakan untuk memastikan semua permukaannya menjadi halus dan tidak berbahaya. Yang keempat ada floor scrubber. Alat ini merupakan mesin pembersih yang sangat fleksibel dan mampu membersihkan semua jenis lantai dalam sekali jalan. Alat ini bisa mencuci, menggosok, dan mengeringkan ubin, karpet, lantai keras, tikar pengaman, dan banyak jenis lantai lainnya. Yang kelima yaitu steam vapor machine. Mesin ini mampu menghasilkan uap yang sangat panas hingga kurang lebih 160 derajat Celcius. Uap pada suhu tinggi ini sangat ideal untuk menghilangkan bakteri dari kamar mandi, menghilangkan noda lemak yang ada di dapur, dan mampu membunuh serangga. Yang keenam ada blower machine. Blower merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan udara, ventilasi, dan juga untuk mendinginkan ruangan. Yang ketujuh ada jet washer. Jet washer merupakan alat pembersih menggunakan air bertekanan tinggi yang mampu membersihkan permukaan yang datar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedelapan ada box sweeper. Box sweeper merupakan alat yang digunakan untuk membersihkan lantai maupun karpet yang bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal. Semakin besar kotak pada sweeper, maka cara kerjanya juga akan semakin maksimal. Nah, itu tadi merupakan beberapa contoh alat yang termasuk ke dalam alat pembersih makinal atau alat pembersih yang menggunakan tenaga listrik. Nah, bagaimana sudah pahamkan apa saja yang merupakan cleaning equipment dalam housekeeping? Semoga video ini semakin menambah wawasan kalian dan membuat kalian semakin semangat belajar. Terima kasih. Yang kedua, pembersih kuman atau disinfektan, yaitu bahan pembersih yang berfungsi sebagai pembunuh kuman dan bakteri. Ketiga, sealer atau preventif adalah bahan pembersih yang berfungsi sebagai pelindung. Yang terakhir, pembersih serbaguna atau multi-purpose cleaner, yaitu bahan pembersih yang dapat digunakan pada beberapa jenis permukaan. Selanjutnya kita akan membahas kategori bahan pembersih atau chemical. Yang pertama, bahan pembersih atau chemical yang bersifat solvent adalah bahan pembersih yang menghilangkan kotoran dengan melarutkan kotoran tersebut ke dalam dirinya. Maka solvent tersebut otomatis akan kotor juga. Contoh dari bahan pembersih yang bersifat solvent adalah yang pertama air, bensin, thinner, dan turpentin. Yang kedua, bahan pembersih yang bersifat chemical reaction atau bahan pembersih yang bereaksi kimia. Bahan pembersih ini bereaksi mengubah kotoran sehingga dapat dibersihkan bahan pembersih lainnya. Contohnya asam klorida atau HCl, caustic soda, dan kapurit atau bleach yang sering disebut dengan pemutih. Yang ketiga, bahan pembersih yang bersifat... Sampai sini dulu ya video mengenai housekeeping. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih.